Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angelika Sinaga, Fesi Febriani, Gustri Musdalifah, Nisa Amalia, Ratnami Kemalasari, Reni Westi, dan Siyu Fatiyah Nur Rahmah. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi kami, yaitu mengenai perlindungan prinsip UNCLOS 1982 terhadap kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat. Sebelum ke pembahasan lebih mendalam, kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman mengenai profil dari Raja Ampat itu sendiri dan mengapa kami mengambil kasus dari Raja Ampat itu. Seperti yang kita ketahui, Raja Ampat ini merupakan suatu destinasi wisata surgawi tropis yang terletak di pesisir barat Laut Papua, Indonesia. Raja Ampat menjadi sorotan dunia sebagai salah satu lokasi terumbu karang terindah dan paling kaya biodiversitas. Keunikan dan keragaman ekosistem terumbu karang di Raja Ampat menjadikannya sebagai tujuan yang sangat dihargai oleh para penyelam, peneliti, dan pencinta alam. Terumbu karang ini teman-teman memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem laut dan memberikan kontribusi yang besar terhadap keseimbangan ekologi serta keberlanjutan kehidupan laut. Mengapa isu ini penting untuk dibahas? Nah, kasus ini penting untuk dibahas karena memiliki dampak yang besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut, hukum internasional, serta dampak sosial ekonomi yang dapat mengancam mata pencarian penduduk setempat, serta melihat bagaimana perlindungan UNCLOS terhadap kasus ini dan langkah Indonesia yang mana telah meratifikasi UNCLOS. Nah, untuk itu kasus ini penting untuk dibahas karena memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap ekosistem laut di Indonesia sendiri, serta banyaknya artikel-artikel yang menyuguhkan bahwasanya dampak yang terjadi terhadap kerusakan terumbu karang ini memiliki dampak yang sangat serius, seperti terumbu karang yang rusak di Raja Ampat itu butuh waktu 20 tahun untuk pulih kembali. Selanjutnya yaitu membahas mengenai bagaimana kondisi terumbu karang di Raja Ampat dan seberapa penting terumbu karang dalam ekosistem laut. Nah, Raja Ampat merupakan wilayah yang menjadi pusat keanekaragaman hayati yang signifikan di dunia. Terdapat terumbu karang melimpah yang mengelilingi Pulau Raja Ampat. Raja Ampat dipenuhi berbagai jenis terumbu karang yang unik dan warnanya yang bervariasi. Dengan kondisi keindahan bawah lautnya Raja Ampat, dijadikan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, salah satunya karena keindahan dari terumbu karangnya. Keberadaan terumbu karang memiliki peran penting bagi ekosistem laut. Adapun perannya yaitu yang pertama, melindungi ekosistem laut. Karena dengan keberadaan terumbu karang akan dapat menahan dan mencegah energi gelombang sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. Peran kedua yaitu terumbu karang sebagai rumah bagi biota laut. Terumbu karang digunakan para biota laut sebagai tempat berkumpul, mencari makan, memijah, berlindung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ternyata terumbu karang tidak hanya berperan penting bagi ekosistem laut, tetapi terdapat manfaat atau peran lainnya seperti sebagai sumber bahan obat-obatan. Terumbu karang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan karena di dalam terumbu karang banyak terdapat atau terkandung bahan kimia yang dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Selanjutnya, terumbu karang juga digunakan sebagai bahan baku perhiasan. Terumbu karang seperti jenis terumbu karang batu dapat dijadikan sebagai bahan baku aksesoris dan perhiasan yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, terumbu karang juga sering kita lihat digunakan sebagai perhiasan untuk akuarium karena keindahannya. Adapun peran yang terakhir yaitu terumbu karang digunakan sebagai pusat penelitian. Keberadaan terumbu karang dapat bermanfaat bagi manusia untuk melakukan penelitian keadaan terumbu karang sebagai tempat tinggal hewan-hewan laut sehingga dapat dijadikan tempat penelitian mengenai kehidupan bawah laut. Kemudian materi selanjutnya terkait kerusakan terumbu karang oleh MV Caledonian Sky di Raja Ampat. MV Caledonian Sky merupakan kapal asing berbendera negara Bahama yang dimiliki oleh perusahaan tur operator Noble Caledonia yang berbasis di London, Inggris. Perusahaan tersebut menjadi salah satu penyedia kapal pesiar yang menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu lokasi wisata. Kandasnya kapal tersebut diduga dikarenakan saat itu nahkoda hanya melakukan monitor terhadap GPS dan radar tanpa melakukan perhitungan terhadap pasang surutnya air laut. Kandasnya kapal tersebut terjadi pada pukul 12.41 ketika kapal tersebut sedang berlayar menuju Bitung dengan kecepatan 9,5 knot dan kemudian kandas menabrak terumbu karang pada kedalaman 5 meter di perairan Pulau Kri, Kampung Yanbuba, Kecamatan Mosmanswar, Selat Dampier yang ada pada zona pemanfaatan terbatas kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat. Diketahui saat kejadian,
Kapal tersebut sedang melakukan tur pengamatan burung yang ada di Pulau Waigeo. Pada kejadian ini, proses penarikan kapal sempat dibantu oleh tugboat, namun tidak berhasil dan akhirnya keluar ketika air telah naik kembali. Ketika telah keluar, kapal tersebut melanjutkan perjalanannya kembali ke Bitung karena telah memiliki surat persetujuan berlayar. Dan hal ini dianggap sebagai bentuk dari lemahnya koordinasi sehingga menyebabkan gagalnya agenda penyelidikan yang kemudian akhirnya agenda tersebut dijadwalkan pada keesokan harinya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, diketahui bahwa kandasnya kapal yang membawa 102 wisatawan dan 79 awak kapal tersebut telah menyebabkan kerusakan besar pada terumbu karang yang ada pada Raja Ampat. Diketahui kerusakan terumbu karang yang diakibatkan dari kandasnya kapal tersebut ada sebesar 18.882 meter persegi, yang di dalamnya termasuk kerusakan 100% seluas 13.270 meter persegi dan kerusakan 50% seluas 5.612 meter persegi. Kerugian dari kerusakan terumbu karang di Raja Ampat. Insiden penabrakan terumbu karang oleh Caledonian Sky juga membawa kerugian baik bagi pihak pengelola maupun masyarakat di sekitar terumbu karang. Ada beberapa bentuk kerugian yang dialami akibat insiden tersebut. Mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, total kerugian terhadap kerusakan terumbu karang akibat tabrakan Caledonian Sky mencapai angka Rp205.679.969.183. Komponen penghitungan kerugian terdiri dari sebagai berikut. 1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kerugian ini dihitung untuk mengganti biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mencakup biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, biaya ahli dan pengawasan pembayaran kerugian lingkungan hidup. 2. Pemulihan atau restorasi. Dengan menggunakan pendekatan habitat equivalency analysis untuk menghitung nilai kerugian terhadap kerusakan lingkungan, maka total biaya restorasi yang dibutuhkan untuk 1.882 hektar lahan terumbu karang yang mengalami kerusakan sebesar Rp205.350.644.820. 3. Kerugian ekosistem. Untuk menghitung nilai kerugian ekonomi digunakan pendekatan valuasi ekonomi. Dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatlah nilai kerugian proteksi lingkungan sebesar Rp130.495.143. Total kerugian habitat sumber daya ikan sebesar Rp18.312.341 dan kerugian sosial budaya sebesar Rp164.932.954. Dan yang terakhir, kerugian masyarakat. Dengan menggunakan penghitungan total economic value, maka diperoleh total kerugian dan aktivitas masyarakat sebesar Rp15.104.174 dan total kerugian dari aktivitas pariwisata sebesar Rp479.751. Bagaimana prinsip UNCLOS 1982 dalam kasus kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat? Di poin pertama yaitu mengenai perlindungan berdasarkan UNCLOS 1982. Kami menganalisis pada pasal-pasal yang ada di dalam UNCLOS 1982. Terdapat beberapa poin penting yang kami highlight, yaitu yang pertama yaitu pada pasal 145 dalam UNCLOS 1982 mengenai perlindungan lingkungan laut. Nah, teman-teman dapat melihat dan membaca isi dari pasal tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai inti dari pada pasal 145 dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan pada pasal tersebut yang membahas mengenai penjaminan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut yang memberikan dampak buruk yang ditimbulkan dari akibat kegiatan-kegiatan di laut, pencemaran, pengurangan, pengendalian pencemaran, dan bahaya-bahaya lainnya yang mengganggu lingkungan laut, termasuk garis pantai dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis, lingkungan laut dan perlindungan konservasi kekayaan alam kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut. Dan selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu terdapat dalam bab 12 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut pada bagian 1 ketentuan umum pasal 192 menjelaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dalam hal tersebut, secara tidak langsung bahwa dalam konvensi tersebut mewajibkan negara untuk melestarikan dan melindungi lingkungan laut.
terutama pada hal terumbu karang sebagai tempat perlindungan hewan laut. Pasal 193, di mana pada pasal 193 mengenai hak kedaulatan negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya dengan menyatakan bahwa negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka, serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Selanjutnya yaitu pada pasal 194 di dalam UNCLOS 1982, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama, menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini. Cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka. Selagi negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyerasikan kebijaksanaan mereka dalam hal tersebut. Pasal 194 di ayat 2 yaitu menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar tindakan-tindakan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain dan lingkungannya. Penyelesaian kasus kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar Caledonian Sky di Raja Ampat. Menindaklanjuti permasalahan ini, pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya guna memulihkan kembali terumbu karang yang telah rusak, dan juga meminta pertanggungjawaban dari pelaku penyebabnya rusak terumbu karang tersebut. Pemerintah daerah kabupaten dalam penyelesaian kerusakan terumbu karang juga telah melakukan laporan pada Duta Besar Negara Inggris di Jakarta, dan juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Menteri Kelautan di Jakarta. Laporan tuntutan terhadap kerusakan tersebut berdampak pada dicekalnya kapten kapal dan selanjutnya menuntut ganti rugi atas hancurnya terumbu karang tersebut sebesar 6 triliun rupiah. Proses ganti rugi tersebut difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ialah melakukan pengembangan ulang terumbu karang yang telah rusak dengan menanam kembali terumbu karang di perairan wisata Mansuar, Distrik Nisos, Mansar, Kabupaten Raja Ampat, atau tepatnya tempat kerusakan terumbu karang oleh kapal MV Caledonian Sky milik pemerintah Inggris yang berwisata di Pulau Mansuar. Kesimpulannya, kapal pesiar MV Caledonian Sky yang mengalami kecelakaan dan kandas di perairan Pulau Kri Raja Ampat menyebabkan kerusakan terumbu karang di area tersebut. Kejadian ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan dan tanggung jawab terhadap terumbu karang yang rusak. Insiden kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky menunjukkan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip UNCLOS 1982 yang mencakup tentang ketentuan yang melindungi lingkungan laut, termasuk terumbu karang. Menurut UNCLOS 1982, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu karang di wilayah perairan mereka. Dalam kasus kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat, negara-negara yang terlibat termasuk negara-negara bendera kapal dan negara pantai memiliki tanggung jawab untuk menangani kerusakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Menurut pasal 194 UNCLOS 1982, negara memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan laut, termasuk kerusakan terumbu karang. Hal ini berarti bahwa kapal pesiar MV Caledonian Sky harus membayar tanggung jawab atas kerusakan terumbu karang di Raja Ampat. Indonesia dan Pembiayaan Nobel Caledonia mencapai perjanjian untuk membahas dampak kerusakan terumbu karang dan mengidentifikasi jumlah kompensasi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan ini harus dilakukan secara menjaga dan melindungi untuk mempertahankan kekayaan alam dan lingkungan laut. Selain itu, ada juga upaya untuk mengestimasi kerugian ekonomi akibat kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh tabrakan kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terumbu karang, tidak hanya dari segi lingkungan, tetapi juga dari segi ekonomi.
Pengalaman ini menunjukkan pentingnya menjaga dan melindungi terumbu karang dari dampak buruk perlindungan maritim, seperti yang dilakukan oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat. Oleh karena itu, perlindungan prinsip UNCLOS 1982 dapat menjadi acuan dalam menangani kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat. Negara-negara yang terlibat perlu bekerja sama untuk memulihkan terumbu karang yang rusak dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai dengan prinsip UNCLOS 1982. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.